Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Menarik. Bagaimana kabarnya antum-antum semua? Semoga baik-baik saja. Kali ini kita akan bercerita tentang perempuan pertama yang bersaksi atas kerasulan Nabi Muhammad, menemani Nabi Muhammad pada saat menerima wahyu. Orang pertama yang menemaninya sholat, orang pertama yang menemani dalam suka dan duka, perempuan yang merelakan seluruh hartanya untuk perjuangan demi tegaknya agama Islam, perempuan pertama yang melahirkan anak-anak dari Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah Siti Khadijah, yang bernama lengkap Siti Khadijah binti Khuwailid bin As'ad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kitab bin Murrah bin Ka'ab bin Ghalib bin Fir. Dari pihak ayahnya, silsilah dirinya bertemu dengan silsilah Rasulullah, yakni Qusay. Bundanya ialah Fatimah binti Zaidah bin Al-Aslam bin Ruwahah bin Hajar bin Abduh bin Mi'as bin Amir bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir. Silsilah dari pihak dan ibunya berasal dari keturunan Quraisy yang sangat terkenal dan terhormat. Pada perempuan satu ini, langit dan bumi bersaksi atas kesucian Siti Khadijah. Beliau adalah bunga langit dan bumi. Siti Khadijah memulai karirnya semenjak ditinggal oleh Khuwailid, ayahnya, di mana sebelumnya sekitar tahun 575 Masehi ditinggal oleh ibunya. Kemudian tidak lama dari itu Abu Hallah juga meninggal. Akhirnya beliau hidup sendiri dan memulai bisnisnya, memulai karir sebagai niagawan. Siti Khadijah sukses membawa dirinya menjadi perempuan dengan sebutan pebisnis yang membuat beliau dihormati dan dilirik oleh kalangan pembesar Quraisy. Suatu kisah, pada suatu malam Siti Khadijah bermimpi tentang sebuah matahari besar turun dari langit dan berhenti tepat di atas rumahnya. Cahaya matahari begitu terang, sinarnya begitu indah dan menenteramkan hati. Baru kali ini beliau terpikat dengan kejadian itu. Akhirnya beliau mengadukan mimpinya tersebut kepada Warokoh, sepupunya. Dalam sebuah riwayat, Warokoh adalah orang yang memiliki kemampuan luar biasa dalam pengetahuannya tentang agama. Penguasaan literatur tentang kitab Injil menjadi salah satu kunci utama akan sikapnya yang bijak. Buru-buru Siti Khadijah mengadukan mimpinya kepada Warokoh yang dikenalnya sebagai orang kepercayaannya. Jawaban Warokoh begitu mengagetkan Siti Khadijah. "Bergembiralah wahai sepupuku, seandainya Allah benar-benar menjadikan mimpimu kenyataan, maka cahaya kenabian akan masuk ke rumahmu dan darinya akan terpancar cahaya risalah Nabi terakhir," ucap Warokoh akan mimpi Siti Khadijah tersebut. Menafsirkan mimpi Siti Khadijah tersebut. Mendengar jawaban tersebut, Siti Khadijah merasa bahagia sekaligus terharu dan penasaran. Beliau pun selalu tergiang-giang dengan jawaban tersebut. Setiap hari beliau selalu berpikir dan berharap dipertemukan dengan seorang yang dimaksud Warokoh. Siti Khadijah selalu berharap bahwa apa yang diucapkan oleh Warokoh menjadi kenyataan. Seiring berjalannya waktu, karir perniagaan Siti Khadijah semakin meningkat. Bisnisnya semakin melonjak tajam. Namanya dikenal di seluruh pelosok Arab sebagai perempuan yang mandiri dan sukses. Di tengah kesuksesan bisnis yang dijalani, Siti Khadijah benar-benar membutuhkan seseorang yang bisa membantu bisnisnya, yang bisa mengelola seluruh keperluan yang dibutuhkan. Di sisi lain, karir perniagaan Abu Thalib yang tak lain adalah paman Rasulullah semakin merosot. Bisnis yang dijalaninya hanya berjalan stagnan, hingga akhirnya beliau memutuskan untuk berhenti berjualan dan berpikir untuk fokus mengurus anak-anaknya. Akan tetapi, lagi-lagi kebutuhan sehari-hari harus terus terpenuhi demi keberlangsungan hidup. Singkat cerita, Abu Thalib mendengar bahwa Siti Khadijah sedang mencari karyawan untuk membantu bisnisnya. Akhirnya, berdasarkan hasil diskusi dengan Nabi Muhammad, Abu Thalib menemui Siti Khadijah dengan mendaftarkan Nabi Muhammad ikut bergabung membantu Siti Khadijah, yang mana waktu itu Nabi Muhammad belum diangkat menjadi nabi. Berkenaan dengan upah, Abu Thalib meminta agar upah yang diberikan tidak kurang dari 4 ekor. Mendengar hal itu, Siti Khadijah berkata, "Kalau permintaan buat orang yang jauh dan tidak kusuka, tidak akan kukabulkan. Apalagi buat orang yang dekat dan aku suka."
Sebenarnya pada saat yang sama Siti Khadijah sudah mendengar tentang sosok Nabi Muhammad yang dikenal namanya sebagai orang yang tekun, jujur, pandai, dan amanah. Tidak sulit bagi Siti Khadijah untuk menerima dia sebagai karyawan. Abu Thalib pulang dengan kabar gembira dari Siti Khadijah dengan menyampaikannya kepada Nabi Muhammad. Rezeki yang begitu melimpah bagi dirinya dan keluarga atas keputusan Siti Khadijah. Disinilah awal mula Siti Khadijah dekat dengan Nabi Muhammad. Cukup sekian video kali ini. Semoga yang menonton video ini dapat dilancarkan rezekinya oleh Allah dan dipermudah segala urusannya. Dan semoga kecintaan kita terhadap Nabi Muhammad ditambahkan oleh Allah dan mendapat syafaat beliau kelak. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.